Nah, ternyata di sini tempatnya, di sebuah tanah seluas 3 hektar di daerah Bogor. Ribuan tanaman dari 300 spesies tanaman obat Perkembangan teknologi pengobatan modern yang kian canggih ternyata tidak menjamin berkurangnya minat orang untuk tetap mencoba pengobatan secara alamiah. Buktinya, sampai sekarang masih banyak loh peminat obat-obatan tradisional, terutama yang terbuat dari tanaman herbal. Informasi tentang kegunaan tanaman herbal mungkin bisa didapat dari buku-buku. Cuma masalahnya, di mana sih kita bisa mendapatkan daun sambiloto, tapak liman, sambang dara, mahkota dewa, atau tumbuhan lain yang konon mujarab mengobati berbagai penyakit itu? Nah, ternyata di sini tempatnya, di sebuah tanah seluas 3 hektar di daerah Bogor. Ribuan tanaman dari 300 spesies tanaman obat Saya memulainya kira-kira 4 tahun yang lalu ya. Kemudian kenapa saya menjatuhkan pilihan kok berkecimpung di dunia herbal, karena saya pikir tanaman obat ini ya, obat alami, jadi berkaitan dengan kesehatan. Jadi saya pikir semua orang ingin sehat. Uniknya, kebun milik Dewani ini tak hanya menanam tumbuhan apotek hidup biasa. Berbagai tanaman obat langka seperti pohon buah merah, bahkan pohon mahkota dewa juga ada di sini. Di sini pula kita bisa tahu bahwa rerumputan dan tanaman yang mungkin selama ini dianggap sekedar semak belaka, ternyata termasuk dalam daftar tanaman obat juga loh. Ngomong-ngomong, bagaimana caranya ya bisa mengumpulkan jenis tanaman sebanyak ini? Sebenarnya mudah ya, yang penting kita tahu dulu apa yang kita cari, dan itu bisa kita dapatkan dengan bergaul sesama pecinta herbal, juga dari buku-buku yang kita baca, utamanya buku-buku yang bergambar atau berwarna. Kemudian ada beberapa tempat yang bisa kita ketemui, tetapi kalau kita paham sebenarnya banyak ada di desa-desa. Tapi kalau nggak ada waktu untuk datang ke kebun, gimana ya? Ternyata nggak perlu khawatir kok. Demi kemudahan bagi para pencari dan pengguna tanaman obat, Dewani dan beberapa pekerjanya mengolah berbagai jenis tanaman obat untuk dikeringkan. Lalu beraneka jenis buah, akar, dan daun-daunan yang sudah dikeringkan ini dibawa ke Jakarta untuk dijual di toko herbal miliknya. Beberapa jenis tanaman obat di sini sudah melalui proses penelitian di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Namun sebagian lain memang belum. Meski begitu, secara turun-temurun dari zaman nenek moyang dulu, tanaman-tanaman ini sudah diyakini sebagai penyembuh yang mujarab. Tak salah kalau yang datang ke tempat ini rata-rata mereka yang tahu betul kelebihan dari menggunakan obat-obatan dari tanaman herbal. Jadi saya tidak melihat kayak obat-obat di apotek terlalu terlalu mahal gitu. Sementara saya merasakan yang dari alami seperti ini justru manfaatnya lebih baik. Bagaimana? Untuk menunjang kesehatan, apakah Anda tertarik beralih menggunakan tanaman-tanaman ini? Atau Anda tertarik menjadi petani dan berbisnis tanaman herbal seperti Dewani? Apapun pilihan Anda, langkah pertama dan termudah yang bisa Anda lakukan saat ini juga adalah menengok pekarangan rumah Anda dan cari tahu. Siapa tahu tanaman yang selama ini Anda anggap semak pengganggu, ternyata adalah tanaman obat yang selama ini Anda cari-cari.